Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Rubia Prihartana dengan NIM 2415101010. Nah, pada hari ini saya sedang berada di Universitas Pendidikan Ganesha, lebih tepatnya di Desa Adat Jireng Dalem. Nah, hari ini saya akan meliput sebuah proyek yang sudah dijalankan oleh mahasiswa UNIKSA sejak beberapa tahun ke belakang. Nah, kira-kira apa sih proyek yang saya maksud? Nah, mari kita lihat lebih dekat. Nah, ini adalah sistem pemantau tanaman dengan menggunakan IoT. Mungkin untuk informasi lebih jelasnya akan kita tanyakan langsung ke kakak yang ada di sana. Halo Kak, dengan kakak siapa? Halo, nama saya Romi dari Prodi Ilmu Komputer semester 6. Oh ya, kira-kira boleh ditanya-tanya nggak Kak mengenai proyek hidroponik ini? Ya boleh, yuk Ya. silakan. Baik Kak Romi, di sini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Nah, kira-kira apa saja yang digunakan untuk membantu sistem hidroponik ini bekerja? Apakah di sini terdapat bantuan AI dalamnya? Dan juga coba jelaskan mengenai IoT yang digunakan pada sistem hidroponik ini. Oke, seperti yang dilihat di sini ya, untuk sistem hidroponik kami ini itu menggunakan teknologi IoT dan juga AI di dalamnya. Untuk AI-nya di sini kita ada pakai AI, yaitu untuk seperti untuk mengecek adanya serangga atau mungkin tumbuhan di mana daun pakcoy itu mengalami kerusakan. Nah, itu kita menggunakan AI di sana untuk segmentasi dan lainnya. Dan untuk IoT-nya sendiri itu mungkin bisa dari ini dulu saya jelaskan ya. Dalam box panel ini adalah box panel IoT dari proyek sebelumnya. Nah, ini dalam box panel ini itu terdapat microcontroller menggunakan ESP32 yang di sini digunakan untuk mengontrol kadar pH, suhu, dan juga nutrisi yang ada dalam hidroponiknya. Nah, untuk hidroponik yang sekarang ini, yang saat ini itu ini ada di box yang satunya. Nah, di box ini itu adalah proyek yang saat ini kita sedang kerjakan. Dan di sini itu menggunakan microcontroller yang sama, ESP32. Dan di dalam sistem ini itu terdapat sensor yang membantu dalam mempermudah water exchange, yang dimana di sini kita bisa tahu water level di dalam pipa hidroponiknya dan juga persebaran nutrisinya serta kekeruhan dari airnya. Dan nanti itu bakal diotomasi dan dilakukan pengurasan jika misalkan airnya keruh atau mungkin ada perbedaan level nutrisi dan juga level airnya. Nah, lalu dari segi pendanaan, apakah semua ini tuh ditanggung oleh kampus atau mungkin terdapat sponsor dan mungkin saja menggunakan uang pribadi dalam pekerjaan sistem hidroponik ini? Jadi untuk dana ya, dari semua sistem hidroponik ini di garden ini itu kita dapat dana dari ada dua tipe dana. Yaitu yang pertama itu dari mitra, kita bekerjasama dengan PT Dagu Engineering yang berlokasi di Bandung. Nah, di sana itu dia mensuplai proyek yang pertama yang dilakukan oleh ini yang kakak tingkat sebelumnya. Nah, sedangkan yang kedua ini itu menggunakan dana dari fakultas yang sekarang yang dibimbing langsung oleh Pak Windu. Kemudian untuk pembuatan tenda dan fasilitas, kira-kira bagaimana cara buatnya itu Kak? Nah, kalau untuk infrastruktur sendiri itu karena kami sekarang di batch kedua untuk hidroponiknya. Kalau di batch pertama itu kita buatnya ini dari awal. Jadi untuk semua infrastruktur sendiri, semua infrastruktur di sini itu ditanggung oleh mitra, oleh Dagu Engineering. Jadi mereka support infrastruktur kayak misalkan besi, baja ringan, panel surya, dan juga pipa-pipaannya ini. Kira-kira apa perkembangan yang akan kakak laksanakan selanjutnya? Oke,
Oke, jadi kalau untuk perkembangan, kalau dari segi tanaman hidroponik sendiri itu mungkin kami bisa memvariasikan tanaman hidroponik sendiri agar bisa lebih banyak dan juga untuk produksi yang lebih besar juga. Nah, untuk perkembangan dari sistemnya itu kami masih kekurangan di beberapa sensor, mungkin untuk lebih advance dan juga lebih smart. Kita bisa menambahkan sensor, mungkin integrasi IoT lagi dan lainnya. Baik Kak, terima kasih atas waktu dan juga informasi yang telah diberikan mengenai sistem hidroponik ini. Dan mungkin sekian saja wawancara dari kita. Saya ucapkan terima kasih kembali. Nah, teman-teman, melalui wawancara yang telah kita lakukan bersama kakak mahasiswa tadi tentang proyek hidroponik yang dikelola oleh mahasiswa Unisa ini, dapat kita simpulkan bahwa ini merupakan contoh inovasi nyata mengenai teknologi terutama di bidang pertanian. Dengan menggunakan IoT sebagai pemantauan dan juga AI sebagai optimasi, maka proyek hidroponik ini tidak hanya menghasilkan sebuah produk, namun juga dapat menjadi wadah dalam pembelajaran. Dukungan dari berbagai pihak, baik kampus maupun sponsor, menunjukkan dukungan untuk mengembangkan potensi mahasiswa. Nah, semoga muncul inovasi baru dari tangan-tangan mahasiswa Unisa. Saya Putu Rubia Prihartana, saya pamit.